batin ya, karena ada peran hormon tubuh kalian, peran perubahan fisik yang kalian alami. Tapi jangan lupa kendalikan diri ya, kendalikan diri kalian, dan ini butuh namanya iman dan firman ya. Apapun itu, mau kita hidup dalam bidang sekuler maupun hidup dalam bidang rohani seperti kalian saat ini, semua baliknya ke iman dan firman masing-masing ya, pada kitab masing-masing. Mau muslim silahkan pegang ayat Al-Quran, mau yang Nasrani silahkan pegang ayat Alkitab ya. Karena kita sadar ya, kita sadar semua itu ada risiko dan ada konsekuensi. Kalau masalah pacaran, saya nggak usah cerita ya, karena sudah ngerti, udah gede. Pacaran boleh, tapi pacaran yang sehat ya, pacaran yang tangannya nggak kemana-mana. Oke ya, pacaran yang kalian bisa mengasah pola pikir dengan pacar kalian, yang mengasah pola pikir ya, bukan mengasah badan ya, mengasah pola pikir. Jadi saling kalian mengerti, ini waktunya kalian sekarang mengasah pola pikir, bukan mengasah badan ya, belum waktunya ya. Karena dari proses yang kita alami, misalnya kalian pacaran, itu kalian akan mengerti, oh orang ini pola pikirnya seperti begini, cocok gak saya sama dia. Jangan ketika nanti sudah menikah, kalian baru nyadar, oh ternyata dia modelnya begini ya, kok saya nggak nyadar ya. Nggak sadar ketika saya pacaran, kok saya nggak tahu. Nah ya, orang dulu pacarannya bukan mengasah pola pikir, mengasah badan. Bagaimana mengerti? Ya, jadi masa pacaran ini masa kalian untuk mengerti batin, mengerti pikirannya dia, ya, bukan mengerti fisiknya dia, ya. Apa yang akan terjadi kalau kita nggak sadar tentang resiko dan konsekuensi? Kalau masalah kesehatan, kita nanti terancam dengan namanya PMS. Tahu PMS? Ada yang tahu PMS ya? Singkatan dari PMS apa? Bukan premenstrual syndrome ya. Nah ini kalau PMS kalau wanita ada juga istilahnya premenstrual syndrome. Tapi kalau PMS yang di sini yang saya bahas adalah penyakit menular. Kenapa kok bisa penyakit menular seksual? Ya, karena ya kalau seseorang memiliki penyimpangan seksual, misalnya ya, oh ini ada hasil seksual tidak terpuaskan, pergilah dia mencari ke lokalisasi atau kemanapun dia bisa itu ya. Bagaimana caranya nih? Saya sperma saya keluar pada bagian sebelum terus dia bilang sperma tidak keluar tidak apa-apa, itu sudah boleh itu, ya, nggak jadi no problem. Kalau dia pergi ke lokalisasi, berarti lokalisasi tempat wanita yang dicari itu kan memang juga memuas laki-laki ya. Berarti kan dia ganti pasangan. Dia ada pasangannya itu yang berhubungan sama dia sehat. Apesnya ternyata wanita ini kena AIDS, ya. Tahu ya HIV/AIDS yang kelihatan itu yang sudah parah, yang udah 10 tahun ke atas itu baru bergejala. 5 tahun ke atas, di bawah 5 tahun tidak ada orang HIV/AIDS muncul gejala. Satu. Jadi kalau penyakit menular seksual namanya HIV/AIDS, waduh, tobat bener ya. Nggak ada yang mengira ketika dia melakukan penyimpangan seksual dia pergi ke lokalisasi, nggak ada yang mengira dia kena, karena ini nggak akan muncul dalam beberapa tahun. Ya, apesnya ketika dia setelah berhubungan sama wanita PSK, pekerja seksual misalnya itu, habis itu dia nanti ngerayu nih, teman saya kayak bisa nih saya rayu misalnya gitu ya, dirayu nih ada mahasiswa ada yang kena. Nah akhirnya penyakit menular seksual ini akan berpindah dari yang wanita PSK dibawa oleh mahasiswa pindah ke mahasiswi. Nanti jeleknya kalau mahasiswa ini ternyata enak ya berhubungan seksual, bisa tak usah pakai menikah gitu, enak ya. Saya tak cari siapa lagi ya mahasiswa yang mau berhubungan sama saya. Akhirnya pindah ke laki-laki yang lain lagi. Itu loh lingkaran setannya. Ya. Jadi penyakit menular seksual itu di depan mata ketika kalian tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, setuju?
Ya, itu baru saya bilang tentang HIV/AIDS. Itu yang saya bilang, kalau HIV/AIDS itu yang paling jelek-jeleknya, karena dia baru muncul bertahun-tahun kemudian. Selama beberapa tahun yang kita nggak tahu kita ini ada carrier virus, dan ini sih yang menularkan ke pasangan resmi kita. Misalnya saya sudah bertobat, ternyata abis itu saya menikah, baru dimunculi gejalanya, lanjut berhubungan seksual sama istrinya yang sah, nah sudah, gitu. Ya, kalau penyakit menular seksual yang lain, yang mau herpes genitalis, semua itu penyakit jengger ayam itu kelihatan, itu langsung diobati. Tapi kalau HIV/AIDS too late, terlalu terlambat, ya, karena ketika gejala muncul itu berarti sudah prosesnya sudah bertahun-tahun yang lalu, udah nggak bisa, ya. Jadi berat. Saya bilang penyimpangan seksual itu hati-hati, ya. Tidak ada yang bisa menjamin ketika kalian berhubungan sama seseorang, apalagi itu bukan pasangan resmi kalian, ya. Memang dia setia, nggak ada yang tahu kalau kalian bisa melakukan pada dia pun bisa melakukan pada yang lain. Ya, hanya Tuhan yang setia sih. Ya pasti Tuhan yang setia, ya. Tapi dalam ketidaksetiaan kita sebagai manusia ini, saya berharap kita bisa menemukan pasangan-pasangan kita yang benar-benar setia, suci, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, gitu ya. Jadi apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bener loh, tabur tuai itu. Jadi siapa yang menjaga diri dengan baik-baik, dia pun akan mendapat seorang penjaga yang baik-baik juga. Pengguguran kandungan itu nanti resiko buat wanitanya kalau sampai digugurkannya ternyata lewat dukun, nggak steril, berarti terjadi infeksi. Ya, infeksi pun bisa mengancam nyawa. Ya, bisa ada yang meninggal ketika proses pengguguran tadi karena mau ke rumah sakit tidak ada dokter yang mau menggugurkan. Ya, karena kami sumpah jabatan kami menghormati kehidupan sejak dari pembuahan. Jadi nggak ada dokter yang disuruh menggugurkan, nggak ada. Ya, kemudian kalau sampai terjadi aborsi, ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, dan yang terakhir rasanya pasti yang dosa. Berdosa karena kita berarti membunuh ciptaan Tuhan. Berdosa karena kita mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kehormatan seorang wanita, ya, yang belum pada waktunya. Nah, ya, jadi saya berharap kalian ini anak-anak STP, ya, yang sudah mendedikasikan diri, saya mau jadi hamba Tuhan, hendaklah hidupnya berpadanan, ya, supaya kesehatan kalian terjamin, ya. Saya sehat benar-benar, bisa menjalankan tugas panggilan saya bisa bertumbuh kembang dengan baik, karena segala sesuatu itu nanti pasti indah pada waktunya. Ya. Oke. Kalau tahu wanita itu mandul dengan cara mau wanita atau pria, ya. Jadi kemandulan atau infertilitas itu kaitannya tidak melulu ke wanita. Kalau biasanya mungkin di Indonesia, mungkin yang daerah-daerah yang pelosok itu lebih banyak diarahkannya ke wanita, ya. Nah, padahal sebenarnya pria pun itu punya kans terhadap infertilitas, ya. Nah, kalau wanita itu kita mau dia tahu mandul apa enggak, paling gampang lihat dari siklus haid, ya. Kalau siklus haidnya dia tidak teratur, artinya berarti sel telurnya dia tidak teratur lepasnya. Nah, itu yang berpengaruh pada kemandulan. Siklus haid yang tidak teratur biasanya gara-gara ada kista. Nah, seperti begitu. Kemudian atau dari hormon estrogennya dia yang kurang mencukupi. Nah, hormon estrogen yang kurang nanti akan berpengaruh ke pembentukan sel telur tadi, gitu. Ya, jadi paling gampang lihat adalah siklus haidnya. Nah, jadi bagaimana dalam hidup yang cuma sementara, yang cuma minum ini, bagaimana kita bisa mengisi hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai menuruti keinginan hati dan keinginan dan
pandangan mata kita, ya. Karena ada peribahasa dari mata turun ke hati. Jadi benar, dari mata kita ini loh yang harus dikontrol, ya. Karena dari mata ini yang nanti jadi nakal, dan apa yang kau lihat itu kau pikirkan, itu yang nanti meresap dalam hatimu dan keluar dalam bentuk tingkah lakumu, ya. Pernah tahu tentang narkoba, ya? Orang dengan pakai narkoba, mau pakai ganja, mau pakai heroin, mau pakai sabu-sabu, mau pakai ekstasi, nanti ujung-ujungnya rusak apanya? Yang rusak apanya? Otaknya, ya, otaknya. Cara merusak otak yang lain dengan cara melihat yang jelek-jelek, ya, melihat yang pornografi. Itu termasuk merusak otak. Itu dibilang bahkan dia merusak bagian otakmu itu lebih dari seorang narkoba, ya. Nah, caranya supaya kamu mau keluar dari lingkungan itu, ya putuskan. Saya mau cari hal-hal yang kudus. Saya mau pikirkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan itu butuh niatannya benar-benar. Jadilah seperti apa yang kau imani, ya. Nah, karena tadi kita adalah apa yang kita lihat, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kamu tanam itu ya hasil dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan. Apa yang meluap itu keluar dari pikiran kita. Pikiran kita dapatnya dari hati. Hati kita dapatnya dari mata. Muter. Jadi kalau mau hidup kudus, semua harus mendukung. Tidak bisa bilang saya mempersembahkan hidup Tuhan, saya mengangkat tangan memuji Tuhan, tapi mulut saya memuji Tuhan, tapi mata saya kemana-mana. Tidak linear. Buat saya seperti orang munafik, ya, seperti orang Farisi. Ya, kalau kita bilang saya memuji Tuhan, saya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan, maka mata kita, mulut kita, ucapan kita harus sepadan, ya. Jadi tidak hanya manis di mulut, ya, tapi juga tidak hanya kita mau lihat yang enak-enak, enggak, ya. Apalagi kalian mau mempersiapkan diri kalian menjadi hamba Tuhan. Benar-benar harapan saya, jangan sampai kalian menjadi batu sandungan, ya. Karena kalau kami dokter malpraktek itu tuntutannya selesai, kita penjara, bayar denda misalnya gitu, ya. Tapi kalau kalian yang malpraktek misalnya gitu, ini yang melihat banyak nih, akhirnya orang akan pikir, hamba Tuhan kok begini ya, apa bedanya sama orang sekuler gitu. Kita jadi batu sandungan buat orang lain, dan akhirnya bukan Tuhan yang dipermuliakan, malah jadi orang menjauh gara-gara kita, ya. Jadi tolong ya, profesi kalian sebagai hamba Tuhan dan proses yang kalian alami di sini itu suatu hal yang sangat mulia. Bisa dibilang berharap jadi hamba Tuhan tuh upahnya bisa di surga, ya. Itu yang kita cari, ya. Jangan lepaskan surga kalian, ya. Surga itu, kalau kita baca bisa gitu, ya, tempatnya emas, terbuat dari emas, jalannya, bangunannya. Bisa di sana kita kerjanya hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Enak banget, ya, beda kayak di bumi ini, ya. Nah, jadi bagaimana kita yang di bumi ini cuma sebentar kok, kita cuma di bumi ini cuma berpuluh tahun doang. Habis itu kita tujuannya mau ke sana. Jangan sampai sana itu lepas. Sudah di bumi ini kita menangis, kita susah, nanti kita masuk ke neraka. Waduh, repot, ya. Mau? Nggak mau, ya. Ya. Kalian bisa membawa jiwa-jiwa keluarga kalian, orang tua kalian, teman kalian yang belum percaya melalui dari apa yang kalian kerjakan, melalui hidup kita, ya. Jadi persembahkanlah hidup kita ini sebagai suatu persembahan yang kudus, yang tidak bercacat celah, ya. Setuju? Amin? Kali-kali jatuhnya cukup sekali aja, jangan jatuh bangun aku, jatuh bangun jangan, ya. Oke, cukup sekali saja jatuhnya. Ya, jatuh minta ampun pada Tuhan, ada
ampun Bapa bagimu. Amin.